Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafakan Sapuya Atmaja. NPM saya 25100034. Nah, di sini saya akan memilih materi warga negara beserta hak dan kewajibannya. Nah, di sini saya akan berterima kasih juga kepada dosen kita yang terhormat, Bapak Subelo. Ini dia, Bapak Subelo. Nah, terima kasih sudah mengajari kami mata kuliah kewarganegaraan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak teman-teman, warga negara itu apa? Kewarganegaraan atau warga negara. Nah, apa itu warga negara? Warga negara adalah orang yang diakui secara hukum sebagai suatu anggota di dalam negara. Orang tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan negara, yaitu mendapatkan hak dan sekaligus memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewarganegaraan, citizens, adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak, perlakuan khusus, dan tugas-tugas sebagai warga negara. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu nggak? Contoh warga negara. Warga negara. Contoh warga negara itu kayak gimana sih? Ya seperti misalnya kayak aku nih, sebagai warga negara Indonesia. Dan misalnya ada orang lain seperti artis ini, yaitu WNA, warga negara asing. Kan tadi ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing juga. Nah, untuk menjadi warga negara Indonesia itu bagaimana sih? Nah, misalkan aku sebagai Dava mempunyai ayah dan ibu. Nah, syaratnya itu ayah aku harus berbangsa Indonesia dan ibu aku juga harus berbangsa Indonesia. Nah, di situ aku akan mendapatkan gelar sebagai warga negara Indonesia. Jika ada orang asing seperti Juice WRLD atau Billie Eilish, apakah dia bisa gitu menjadi warga negara berbangsa Indonesia? Jawabannya bisa. Tapi ada tetapinya nih. Mereka harus melakukan pengajuan dulu. Nah, pengajuannya itu belum tentu bisa dikonfirmasi. Selanjutnya kita akan berpindah ke hak warga negara. Teng neng neng neng. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan ketika kita sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, ketika saya sudah menjadi warga negara Indonesia dari lahir, nah saya itu akan mendapatkan hak dari negara. Nah, teman-teman tahu nggak ada hak-hak utama di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-haknya antara lain yang pertama, hak atas perlindungan hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak yang kelima, hak kebebasan berpendapat. Yang keenam, hak untuk memilih dan dipilih. Selamat siang semua, bagaimana kabar kalian? Selamat siang Putri, saya mendengar sesuatu yang menarik tentang pemilihan presiden yang akan datang. Itu benar, meskipun pemilihan presiden adalah peristiwa penting bagi negara kita harus ikut dan serta memilih dengan bijak. Saya setuju dengan Fawaz. Namun, apakah kalian sudah memutuskan apa yang akan kalian lakukan? Saya masih dalam tahap pertimbangan, jadi saya perlu mempelajari program dan visi misi kandidat secara menyeluruh. Ya, Abi, saya juga sedang mempelajari. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa kepala mama ditusuk banyak jarum? Henti, jangan sakiti mama aku lagi. Jangan salah paham sayang. Tadi itu terapi akupunktur, ditusuk hanya di permukaan saja. Aku juga mau bantu kasih jarum ke kepala mama. Yang kedelapan, hak mempertahankan hidup dan berkembang. Mana-mana ge, gawe cina ada aku. Cicingnya pantengen, aing nyokot ari telah tahan. Geus lepaskeun toh. Anjay.
Lah, emang kita bakalan kegoda? Kayak ngemeser si papa belaan ngejual sawah. Hilih ngawadul sia. Tadi ngomongna menang iridit, ayeuna menang hasil ngajual sawah. Jadi nu mana nu bener atuh? Menang iridit abari nu salaki abdi deui. Ah, bodoh amat. Itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh konkretnya. Contohnya apa? Ya, aku sebagai pelajar, misal dari SD, aku mendapatkan fasilitas pendidikan hingga SMA, sehingga aku sekarang bisa berkuliah. Dan contohnya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Ketika terjadi kenapa-kenapa di diri aku, misalnya amit-amitnya kita terkena kejahatan, terkena musibah, lalu kita ke proses pengadilan. Nah, di pengadilannya itu, ketika dia mempunyai jabatan atau pelakunya adalah orang yang berada, nah kita itu disamakan. Jadi di pengadilan, di mata hukum, kita disamakan. Dan contoh lainnya adalah hak berpendapat. Kita berpendapat itu harus didengar oleh pemerintah. Tapi kita juga harus menyampaikannya dengan benar. Jangan arogan. Dan contoh lainnya itu ketika kita sakit, kita mendapatkan fasilitas kesehatan. Tidak dibeda-bedakan. Sekarang dimensi kewarganegaraan. Ada yang tahu nggak dimensi kewarganegaraan itu ada berapa? Ya, benar. Dimensi kewarganegaraan itu terbagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Nah, objektif itu artinya apa sih? Terkait apa sih? Ya, benar. Terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara secara spesifik. Yang artinya menjelaskan hak dan kewajiban warga negara secara jelas. Nah, arti yang subjektif adalah memiliki rasa kesetiaan dan rasa sayang terhadap negara. Sesuai pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia ini dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan itu ada 4. Yang pertama, asas kewarganegaraan tunggal. Yang kedua, ganda terbatas. Yang ketiga, lus soli. Yang keempat, lus sanguinis. Persoalan kewarganegaraan. Nah, persoalan kewarganegaraan teman-teman tahu nggak ada berapa? Ya, betul, ada 2. Yang pertama, persoalan kewarganegaraan bipartite, yaitu memiliki 2 kewarganegaraan. Yang kedua, persoalan kewarganegaraan apartheid, yaitu tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, selanjutnya tentang kewajiban. Teman-teman tahu nggak perolehan kewajiban itu ada apa saja? Berdasarkan apa saja? Tahu nggak? Kita berpindah nih ke kewajiban kan? Yang pertama adalah karena apa? Karena kelahiran. Catat ya teman-teman. Yang pertama itu karena kelahiran. Kedua karena apa tuh? Karena keturunan. Yang ketiga karena kewarganegaraan. Yang keempat karena registrasi administrasi yang sederhana. Yang kelima pewarganegaraan karena terjadinya perluasan. Sekarang aku akan menjelaskan contoh kewajiban secara konkret. Yang pertama adalah membayar pajak. Jadi teman-teman, kalau kita punya tunggakan pajak, kita harus segera dibayar ya. Yang kedua, ikut serta dalam membela negara. Jika negara kita terjadi ancaman, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus ikut serta. Yang ketiga, karena negara telah memberikan hak akses fasilitas pendidikan. Dan kewajiban kita adalah melakukan pendidikan. Kita harus menamatkan pendidikan kita karena telah diberikan negara. Hak dan kewajiban warga negara. Negara menjamin kemerdekaan setiap pemeluk-pemeluk agamanya. Diatur dalam pasal 21, dalam pasal 29 ayat 1. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, terutama pendidikan masyarakat Indonesia. Pasal 31 ayat 2. Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2.
Negara menguasai cabang-cabang produksi terbesar, terpenting bagi negara, dan menguasai hidup orang banyak.